Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Gibah. Di video perdana ini, Kamar Gibah akan menceritakan 3 tempat angker yang mungkin belum kamu tahu tentang cerita mistisnya. Langsung saja simak videonya sampai selesai agar kamu tahu di mana saja lokasinya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Cerita yang pertama, lokasi ini mungkin tidak asing lagi buat kita. Lokasi ini sering kita lewati, yang biasanya kita sebut tikungan PDAM. Lokasi ini mungkin terlihat biasa saja, tapi di balik itu semua ada cerita horor dan cerita pilunya. Cerita horornya di lokasi ini, beberapa tahun yang lalu, tikungan PDAM tersebut lebih tajam daripada sekarang dan kejadiannya kecelakaannya lebih sering dulu. Terjadinya kecelakaan seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis di lokasi tersebut, karena tidak jauh ada lokasi yang menurut warga sekitar terkenal jahil dan angker. Lokasi itu biasanya mereka sebut Kedung Watu. Dan di sebelah utara tikungan PDAM sering dikaitkannya juga mereka berberanggapan kalau seringnya terjadi kecelakaan di tikungan PDAM tersebut. Karena 2 tempat angker itu, alasan mereka berasumsi seperti itu pengakuan dari setiap korban. Kecelakaan di lokasi tikungan PDAM mengatakan sebelum terjadinya kecelakaan mereka melihat sosok tinggi besar dan berbulu hitam menyeberangi jalan. Ada juga yang melihat bayangan kakek-kakek duduk di tengah jalan dan sosok perempuan yang sering terbang. Beberapa korban kecelakaan yang masih selamat setelah mereka melihat sosok-sosok tersebut mengalami remblong. Jalan tiba-tiba hilang. Dan cerita pilunya, dulu ada seseorang perempuan dari wilayah Jawa Timur yang akan menikah dengan pria tidak jauh dari tikungan PDAM. Namun pernikahan mereka belum terlaksanakan karena perempuan tersebut mengalami kecelakaan tragis di lokasi tikungan PDAM. Perempuan tersebut meninggal dunia di lokasi karena kemaluannya tertancap akar pohon. Dan lokasi tikungan PDAM sampai sekarang masih sering terjadi kecelakaan meski tidak sering dulu. Dan sekarang suka ada warga setempat yang menabur air kembang 7 rupa di tikungan PDAM. Entah apa maksud tujuan mereka. Lanjut ke cerita yang kedua. Lokasi ini pernah menggegerkan warga setempat setelah ada pemakaman meninggalnya pemuda korban kecelakaan. Lokasi ini terletak di jembatan Kali Asin. Dulu di tahun 2018, ada seorang pemuda yang mau pergi ke sesuatu tempat di wilayah utara. 2 pemuda ini pergi mengendarai sepeda motor dengan keadaan mabuk di malam hari. Lalu, di tengah perjalanan, mereka tanpa sadar menabrak penghalang jalan dengan kecepatan penuh. Salah satu pemuda itu akhirnya tewas di lokasi kejadian dan yang satunya lagi sekarat. Saat itu juga pemuda yang sekarat itu akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh warga di lokasi kejadian. Dan yang tewas dibawa ke rumahnya untuk diurus pemakaman esok harinya. Suasana duka dan tangis dari keluarga tidak dihindari sampai selesai pemakaman di lokasi TPI Kudongdong. Pemuda yang sempat dibawa ke rumah sakit itu akhirnya menyusul temannya meninggal dunia. Namun, karena mereka beda kampung, otomatis pemakaman mereka beda TPU. Selesai pemakaman, 2 pemuda itu selang 1 bulan kemudian
mulai ada isu-isu yang beredar di lokasi TPU Kedongdong. Dari orang yang mau berangkat ke pasar, orang yang nyari air di sawah, mereka mengaku melihat pemuda yang menyeramkan dengan baju warna kuning yang dipenuhi darah. Muka dari sosok pemuda tersebut amat sangat menyeramkan. Suatu malam di lokasi jembatan Kaliasin, ada beberapa orang yang sedang nunggu kandang bebeknya. Mereka tidak terlalu memikirkan isu-isu yang sudah beredar di lokasi itu, karena mereka tujuannya benar-benar untuk menunggu bebeknya dari binatang buas dan pencurian. Tapi di pertengahan malam, mereka tiba-tiba mencium bau anjir darah yang tidak tahu asalnya dari mana. Tidak lama kemudian, mereka didatangin seseorang pemuda yang alasannya meminjam korek. Awalnya mereka kira itu pemuda biasa yang sedang mencari belut. Setelah pemuda itu mendekat, bau anjir darah itu semakin kuat. Dan setelah mereka amati, ternyata pemuda itu dipenuhi luka-luka yang sangat mengerikan di bagian wajahnya dan badannya. Serotak mereka kabur dari kandang bebek mereka untuk meminta tolong ke kampung terdekat. Kabar seram itu semakin menyebar sampai membuat orang sering lewat ke situ ketakutan. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian setelah itu. Sampai ada yang bilang sosok pemuda itu gentayangan karena jasadnya ingin dipindahkan ke tempat temannya yang pernah kecelakaan bareng. Namun, setelah 1 tahun kemudian, kejadian penampakan itu mulai jarang terdengar sampai sekarang. Lanjut cerita yang ketiga. Cerita ini kita dapat dari narasumber yang tidak mau disebut namanya. Beliau bercerita tentang angkernya pemakaman di pinggir jalan Desa Rong arah Rancahan, benar TPU. Itu disebut TPU Marsi, yang berdekatan dengan Buyut Jepirun. Narasumber kita bercerita bahwa sering kejadian orang yang masuk dimensi, makhluk gaib dan penampakan wewe dari lokasi TPU Marsi tersebut. Dan yang membuat Kang Andi kaget, teman Kang Andi dari desa Sentigi pernah terjebak di lokasi TPU Marsi. Di tahun kemarin 2020, teman Kang Andi jauh-jauh dari Sentigi masuk ke wilayah Gabus untuk perjualan ikan, udan, dan kerang. Kita sebut aja teman Kang Andi ini Kang Restu. Beliau ini berasal dari desa Sentigi. Beliau mengadu nasibnya berjualan ikan hasil dari empangnya. Pada saat itu, komunikasi Kang Restu dan Kang Andi mulai jarang karena kesibukan masing-masing. Kang Restu berniat keliling jualan ikan di wilayah Gabus dan sekaligus ingin mampir di kediaman Kang Andi dan teman-temannya. Pada waktu itu Kang Restu berangkat dari rumahnya sekitar jam 11 siang. Sampai di wilayah Gabus Pasar, Kang Restu berniat beristirahat untuk sholat zuhur. Setelah itu, Kang Restu melanjutkan perjalanannya ke arah Jalan Saradan dan masuk ke wilayah Rong. Waktu itu menunjukkan jam 3 sore. Kang Restu berniat masuk ke wilayah Rancahan dari arah selatan karena ikan yang beliau jual masih ada beberapa ekor lagi. Setelah keluar dari desa Rong mau masuk ke wilayah Rancahan, Kang Restu diberhentikan oleh ibu-ibu gemuk dan banyak anak-anak sedang bermain. Ibu-ibu gemuk itu berniat membeli ikannya Kang Restu.
Tidak menjelang lama, ibu-ibu yang lainnya datang menghampiri dan membeli ikan juga. Ibu-ibu itu bilang kalau besok kesini lagi bawa kepiting, udang, sama ikan bandeng, kata ibu-ibu itu. Terus Kang Restu mengiyakan ucapkannya ibu itu. Alhamdulillah, jualan Kang Restu habis tidak tersisa. Kang Restu langsung pulang dan tidak jadi mau mampir ke rumah Kang Andi. Karena pikiran Kang Restu besok mau jualan kesini lagi bawa pesanan. Di esok harinya, Kang Restu berangkat setelah zuhur. Kali ini Kang Restu masuk wilayah Rancahan dari arah utara. Waktu itu menunjukkan jam 4 sore. Kang Restu masuk lokasi yang kemarin yang ibu-ibu pada pesan. Tapi yang jadi anehnya, terlihat dari jembatan lokasi itu terlihat hutan belantaran, tidak seperti kemarin yang dilihat Kang Restu banyak bangunan mewah. Terus ada sekolahan dan juga ramai. Tidak seperti sekarang, hutan belantaran. Namun Kang Restu berpikir mungkin bangunan penduduk yang kemarin tidak terlihat karena hutan itu. Lalu Kang Restu masuk ke hutan tersebut, muter-muter di lokasi tetap tidak ada bangunan dan penduduk seperti kemarin. Saat itu juga Kang Restu kebingungan karena tidak ada jalan untuk keluar dari lokasi tersebut. Kang Restu berdoa sebisa-bisanya dan tiba-tiba ada yang jatuh di depan motornya terus merangkak mendekati Kang Restu. Ternyata sosok perempuan dengan keadaan perut yang hancur dan juga anak-anak kecil yang merebuti ikan jualan Kang Restu. Tidak lama terdengar suara azan maghrib dan sosok-sosok itu pun menghilang. Yang ada di pikiran Kang Restu, kenapa tiba-tiba waktu begitu cepat? Dan suasana di lokasi penuh dengan kuburan seperti ini, untungnya Kang Restu menemukan jalan untuk keluar. Setelah keluar dari TPU dengan keadaan lemas, Kang Restu berusaha untuk menelpon Kang Andi. Dan saat itu juga Kang Andi dan teman-temannya langsung berangkat ke lokasi karena suara Kang Restu dari telepon benar-benar lemas. Sampai lokasi, Kang Andi dan teman-temannya langsung mengajak pulang Kang Restu untuk ke rumah Kang Andi. Sesampainya di rumah, Kang Restu menceritakan semuanya dan cerita dari narasumber yang tidak mau disebut namanya. Kurang lebih setiap kejadian di TPU masih seperti itu. Terima kasih sudah nonton video perdana Kamar Gibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.